Apa Anda tersiksa oleh diabetes dan masih bingung sebaiknya nanganin gimana? Anda ingin tahu bagusan mana, herbal atau obat buat sembuhin diabetes? Saya akan kasih jawaban dalam video ini persis mengenai pertanyaan seperti ini. Dan sebagai bonus, nanti pada ujung video ini, saya akan kasih tahu sama kalian cara yang sebenarnya paling cocok buat cepat dan mudah kendalikan diabetes. Nonton sampai selesai biar jadi pintar dan jadi tahu. Kalau Anda baru pada channel kami ini, biar saya perkenalkan diriku dulu. Nama saya Dominic dan saya adalah coach kesehatan khusus diabetes dan komplikasi terkait. 9 tahun yang lalu, saya sempat kena diabetes. Cukup parah dengan gula darah sewaktu-waktu lebih daripada 400 dan HbA1c saya di atas 10. Namun sejak 8 tahun, saya sudah nggak diabetes lagi. Dan 4 tahun yang lalu, saya mendirikan komunitas pengidap diabetes terbesar di Indonesia. Di dalam komunitas tersebut, puluhan ribu teman seperti Anda perjuangkan bersama-sama atasi diabetes sesuai edukasi yang kami berikan. Semuanya tanpa biaya dan tanpa persyaratan apa-apa. Banyak teman yang pas pertama ketahuan punya diabetes dikasih obat buat nurunin gula darah. Tapi mungkin dokternya aja sudah bilang bahwa walaupun obatnya cocok buat nurunin gula darah, tapi harus dipakai seumur hidup dan gak pernah akan sembuh dari diabetesnya. Cukup mengerikan harus pakai obat untuk selama-lamanya. Dan memang benar, semua obat yang lazim dipakai gak bakal bisa sembuhkan diabetes. Paling bisa meredakan gejalanya dari diabetes. Yang dimaksudkan dengan gejala diabetes adalah gula darah tinggi. Buat komplikasi terkait diabetes, para dokter punya obat lain. Sehingga cukup lazim bahwa para pengidap diabetes nggak pakai cuma satu obat, namun langsung beberapa. Mungkin Anda juga ada kenalan atau malah keluarga yang juga kena diabetes. Dan walaupun rajin telan obat, namun diabetesnya tetap nggak karu-karuan. Mungkin Anda juga sudah tahu bahwa kalau diabetes sudah sampai harus pakai insulin, biayanya bisa juta-jutaan berbulan. Nah, dengan demikian, cukup banyak pengidap diabetes sempat pikir bahwa mungkin lebih baik kendalikan diabetesnya dengan herbal saja. Apalagi masyarakat Indonesia yang sangat berpatok pada agama dan percaya kuat bahwa untuk segala penyakit Sang Cipta pasti sudah sediakan obatnya. Pada dasarnya, anggapan ini malah sangat benar. Memang Maha Kuasa sudah tunjukkan jalannya untuk atasi diabetes. Cuman jalan itu lain daripada Anda perkirakan. Bagaimana jalannya? Sabar, kita akan membahas belakangan. Sebelumnya kita bandingkan obat dengan herbal sebagai strategi untuk kendalikan diabetes. Bersiaplah untuk menjadi kaget-kaget, teman. Sebenarnya obat atau herbal sama saja cara kerjanya. Begini, baik di dalam obat maupun di dalam herbal ada zat tertentu yang bersifat menurunkan gula darah kita. Walaupun zat-zat yang dimaksudkan beda-beda antara herbal dan obat, namun tujuan atau khasiatnya samalah. Kalau saya disuruh pilih antara herbal dan obat dokter, saya pilih obat dokter saja. Kenapa? Sederhana sih, segala obat yang dikasih izin untuk beredar sudah dilewati banyak sekali kajian dan penelitian. Setiap perusahaan farmasi yang mau keluarin satu obat harus habisin duit jutaan dolar dulu untuk obatnya dikaji dan dipastikan aman dan berkhasiat. Baru kalau sudah benar-benar terbukti manjurnya, obat diizinkan untuk beredar. Dosis yang efektif juga sangat ketat diteliti dan sudah dicoba berulang-ulang kali.
Dan bukan hanya khasiat saja yang dikaji dan dianalisa, namun semua obat secara ketat diperiksa efek sampingnya. Dan baru kalau efek sampingnya nggak buruk, baru obat boleh beredar di pasaran. Lain ceritanya sama herbal. Walaupun herbal mungkin saja berkhasiat, namun herbal-herbal biasanya nggak pernah melewati proses uji coba dan kajian seperti obat kimia. Khasiat dari herbal biasanya lebih berdasarkan katanya. Dan walaupun untuk berbagai herbal telah ada kajian, namun jauh tidak seketat seperti obat dokter. Soal dosis yang tepat pada satu herbal juga nggak jelas-jelas, ya karena nggak pernah diteliti. Dan ketidakjelasan dosis punya satu problem lagi. Kan herbal berasal dari satu tumbuhan, toh? Nah, masalahnya pada setiap tumbuhan, kandungan dari masing-masing zat di dalamnya sangat bervariasi. Buat bikin permasalahan ini lebih jelas, maka saya mau kasih ibarat. Coba ingat kalau lagi musim mangga dan banyak mangga di pasar, taruh kita hanya lihat jenis harum manis saja. Anda pasti pernah alami bahwa sangat mungkin ada dua buah yang kelihatannya sama-sama matang, sama-sama empuknya, tapi satunya, waduh, enak minta ampun, sedangkan yang satu laginya agak hambar dan jauh nggak sewangi aromanya seperti yang lainnya. Fenomena ini terjadi karena zat-zat yang membentuk aroma pada masing-masing buah bisa bervariasi. Walaupun sama-sama jenis manganya, hal yang mirip terjadi pada segala herbal juga. Bisa saja 1 kilo bahan mentah dari satu herbal punya jumlah sekian banyak dari zat yang berkhasiat. Sedangkan 1 kilo dari jenis tumbuhan yang sama jauh lebih besar atau jauh lebih kecil kandungan dari zat yang dicari. Dan memang riset menunjukkan bahwa perbedaan kandungan zat yang kita cari bisa sampai dengan ratusan % lebih besar atau kurang. Sehingga herbal apapun Anda konsumsi, Anda nggak pernah tahu sebenarnya berapa banyak Anda konsumsi dari zat yang dicari, zat yang ada khasiat terhadap gula darah. Namun masih ada masalah lagi yang timbul dari kita nggak tahu persis kandungannya. Begini, setiap tumbuhan sudah pasti ada ratusan atau bahkan ribuan zat-zat yang berbeda di dalamnya. Dan nggak semua zat-zat yang di dalam baik buat tubuh kita. Lagi kita nggak tahu konsentrasi dari masing-masing zat itu berapa. Balik ke ibarat mangga tadi. Anda juga pasti pernah makan mangga yang kelihatannya bagus-bagus, namun ada rasa pahit di dalamnya. Ya karena kebetulan ada suatu zat di dalamnya yang nggak oke punya. Hal yang sama bisa juga terjadi pada herbal, karena segala produk herbal nggak pernah melewati proses yang menjamin kualitasnya dan kandungannya sebenarnya kita nggak tahu persis berapa di dalamnya. Sedangkan pada obat dokter sudah pasti tahu apa yang di dalamnya dan kandungannya persis berapa. Satu lagi ya, seperti saya utarakan tadi, pada obat kimia telah dilakukan banyak uji coba tentang efek samping yang barangkali ada. Namun pada herbal biasanya nggak pernah dilakukan penelitian khusus tentang efek sampingnya yang barangkali bisa terjadi. Jangan salah ya, saya bukan anti herbal dan pro obat. Cuman masalah herbal orang-orang biasanya nggak pernah pikirin resikonya. Nah, dengan pertimbangan bahwa herbal sama seperti obat dokter harus dikonsumsi untuk selama-lamanya, kita harus benar-benar pertimbangkan resikonya juga. Dan biar tahu aja ya, lumayan banyak orang berakhir dengan komplikasi yang akibat dari konsumsi herbal selama bertahun-tahun. Ginjal bermasalah, liver yang kena, dan banyak yang lain. Nah, sekarang Anda sudah tahu resikonya dari konsumsi herbal.
Tapi itu bukan berarti konsumsi obat kimia untuk selama-lamanya nggak ada resiko juga. Pasti ada sih. Cuman segala resiko yang barangkali ada telah dikaji dan dianalisa sebelum obat boleh dipasarkan. Artinya kemungkinan obat kimia lebih aman dibanding obat herbalnya. Nah, sebelum saya membahas solusi apa yang sudah disediakan oleh Maha Kuasa buat nanganin diabetes, saya sekali mau ingetin Anda lagi tentang kesamaan antara herbal dan obat. Dua-duanya sama sekali tidak bersifat sembuhkan diabetesnya. Ya kayak seorang perokok berat yang batuk-batuk gara-gara merokok pakai obat batuk. Mungkin obat bikin batuknya meredah. Namun buat sembuh, ya cuma ada satu jalan aja, yaitu berhenti merokok. Masuk akal kan? Nah, bagaimana dengan diabetes? Kalau baik obat maupun herbal, nggak mungkin sembuhin diabetes. Berarti emang orang yang kena diabetes nggak ada harapan. Tenang. Karena Sang Cipta sudah kasih solusinya. Cuman solusinya nggak seperti Anda sangka. Kendalikan diabetes nggak semudah Anda telan obat atau herbal tahu beres. Nggak tuh. Seperti banyak ujian yang Maha Kuasa berikan kepada kita, kita baru bisa atasi tantangannya dengan berjuang dan berupaya. Dan kalau kita sudah berjuang untuk sekian lama, baru bisa terjadi kita lolos dari ujiannya. Jalan yang telah ditunjukkan oleh Sang Cipta berupa ilmu dan pengertian. Dan ilmu tentang atasi penyakit metabolisme seperti diabetes sudah jelas. Mungkin di sini perlu saya tambahkan bahwa yang kita membahas pada video ini bukan sekedar opini saya. Namun semua berdasarkan sains dan ilmu terkini dan sudah dibuktikan oleh universitas ternama. Nah, bagaimana cara yang disediakan oleh Maha Kuasa dalam bentuk ilmu dan sains? Ya dengan perubahan diet, perubahan gaya hidup, dan penerapan olahraga. Bagi teman-teman yang juga ingin kendalikan atau bahkan atasi diabetesnya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta perubahan gaya hidup, kami di sini sudah sediakan ilmunya tanpa biaya dan tanpa persyaratan apa-apa. Kalau Anda ingin mendapatkan bimbingan gratis tentang bagaimana menangani diabetes Anda, silahkan hubungi kami lewat WhatsApp kami. Nomor WhatsApp-nya silahkan lihat pada bagian deskripsi dan bagian komen dari video ini. Cuma maaf sebelumnya ya, kalau kami terpaksa menolak untuk membantu Anda, soalnya kapasitas kami untuk membantu terbatas. Setiap hari ada puluhan orang yang ingin dapat bimbingan gratis, maka kami tidak selalu mampu layani semua. Ayo, tunggu apa lagi? Dalam beberapa bulan saja, Anda juga sudah bisa menikmati kehidupan bebas diabetes dan komplikasi terkait. Gratis kok. Pada komunitas pengikut kami, sudah ada ratusan atau malah ribuan teman yang dapat kendalikan diabetesnya hanya dengan gizi dan nutrisi yang benar, serta puasa kesehatan dan kegiatan fisik seperti olahraga. Sebagian dari mereka malah sudah bisa makan persis seperti orang yang gak pernah diabetes. Kalau nggak percaya, silahkan nonton aja video-video kesaksian dari para mantan diabetes yang telah dapat kalahkan diabetesnya dengan metode yang kami anjurkan.